Bagaimana hukum kurban atas nama orang sudah meninggal? Bukankah orang yang mati itu tak bisa beribadah? Idza matal insan, kalau Abdul Somad mati, ini Abdul Somad mati dia, inqata'a, dia tak bisa beribadah. Abdul Somad ini sudah mati, dia tak bisa beribadah. Tapi ibadah bapak kepada Abdul Somad sampai apa tak sampai? Sampai. Kalau tak sampai ibadah bapak ke Abdul Somad, tak ada solat jenazah. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. So kalau ada orang menyebut tak ada tu, ibadah orang hidup mati putus, campakkan dia ke batang lubuh, putus. Sedangkan makanan sampai, makanan untuk orang mati sampai. Mana dalilnya? Saat ya Rasulullah, ya ummi matas, makku sudah mati, apa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah sampai tak sedekah ni untuk emakku? Kata Nabi sampai. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, kasih air minum. Makanya dikasih sampai 2 botol sedekah. Dan kalau sudah dikasih tak boleh tak diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz ni ceramah kemana-mana, puasa Muharram, dia tak puasa. Saya semalam puasa, balik dari Jakarta semalam puasa. Begitu puasa, ceramah pagi semalam di masjid yang didirikan Wakil Presiden Umar Wirahadi Kusuma. Ustaz Somad makan dulu. Oh, sedap-sedapnya makan. Di situ awak puasa, di situ awak makanan sedap. Hari ini tak puasa, kuih pun tak ada. Tak, bercanda. Serius, bercanda. Oh, serius. Saya, orang yang lama berkawan sama saya paham, saya tak banyak makan. Yang selalu berkawan sama saya, yang kenal baik sama saya tahu, tak ada makanan-makanan, tak pernah saya makan. Ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha, aku ini kota ilmu, Ali adalah pintunya. Maka kata Ali, saluni qabla an tafqaduni, tanya aku sebelum aku mati. Kenapa? Ilmu ada pada Sayyidina Ali. Tapi jangan ditengok keutamaan Ali lalu tak ditengok keutamaan Abu Bakar. Kata Nabi, seandainya ditimbang iman seluruh dunia, ditimbang iman Abu Bakar, maka tak ada apa-apanya iman seluruh dunia. Maka mengkaji sahabat itu jangan Ali saja, nanti kita fanatik kepada Ali. Bagaimana dengan Umar bin Khattab? Ma salaka Umar fajjan qattu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lewat di suatu jalan, maka setan akan lewat di jalan yang lain. Tak berani setan melewati jalan yang dilewati Umar. Seandainya Umar bin Khattab lewat di simpang asuh, maka setan akan berputar ke jalan lain. Sedangkan kita seperjalanan sama setan. Ya Ali, anta wa syi'atuka humul faizun. Wahai Ali, engkau dan syiahmu, mereka lah orang-orang yang menang. Ini bukan hadis punya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengikut Ali, Syiah Ali. Pengikut Muawiyah, Syiah Muawiyah. Syiah artinya pengikut golongan, simpatisan. Tapi begitu meninggal habis sudah kelompok Muawiyah, maka yang selalu disebut Syiah Ali. Bolehkah cinta kepada Ali? Saya cinta kepada Ali, tapi jangan sampai mengkafirkan sahabat yang lain. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tapi orang Syiah mengatakan Abu Bakar As-Siddiq laknatullah alaih. Ciri-ciri Syiah, la tusalli khalfa Rafidhi, jangan engkau salat di belakang Syiah. Kalau kau nampak imam Syiah, tak boleh kau jadi makmum. Pesan Imam Syafi'i, yang mengaku Imam Syafi'i, ingat pesan Imam Syafi'i, la tusalli khalfa Rafidhi, jangan kau salat di belakang Syiah. Sifhum lana, bagaimana kami tahu dia Syiah? Apa kata Nabi? Apa kata Imam Syafi'i menjawab? Siapa yang berkata inna Abu Bakr wa Umar laisa bi imamaini fa huwa rafidhi, siapa yang mencaci maki Umar, siapa yang mencaci Abu Bakar, maka dia Syiah Rafidah. Ini hati-hati, ungkapan-ungkapan hadis-hadis sekarang banyak di-share di internet berasal dari Syiah. Qala Allah berfirman, fi anfusikum afala tubsirun. Ini ayatnya dipotong. Ini bahayanya kalau tukang sunat mengambil ayat, dipotongnya juga ya. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di atas muka bumi ini banyak ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu, kenapa kamu tak bisa menengoknya? Berdasarkan firman Allah di atas, tolong jelaskan diri yang sebenar diri. Man arafa rabbahu,
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka kenallah dia Tuhan yang amat nyata. Bukan hadis Nabi, ungkapan ulama tasawuf. Apa penjelasan ini kata ulama? Siapa yang sadar dirinya fakir, tahulah dia Allah yang maha kaya. Siapa yang sadar dirinya dhaif, lagi lemah, miskin dan papa, sadarlah dia Allah yang maha kuasa. Maka hilang angkuh dan sombongnya. Ini batang kelapo, iko buah kelapo, iko pucuk kelapo, iko lidi kelapo, iko akar kelapo. Dan mana dan kelapo tu? Mahasiswa tu belajar skripsi, nulis makalah, tak pernah kaji kelapa. Begitu mahasiswa itu tak bisa menjawab, dan putri lagi kaji. Yang mana itu sebenar diri itu? Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan dia ke dalam dirimu. Tanah busuk, hitam, rendah, jelek, buruk, busuk, dicium dari ujung kepala sampai ujung kaki, tak ada yang wangi. Batang pokok kayu ditakik, dilukai, keluar wangi kayu gaharu. Tapi manusia, semua yang keluar dari dirinya busuk, dari mulai tai hidung sampai tai telinga sampai lain-lain. Maka sadar diri ada di dalam itu dari Allah SWT, tapi bukan Allah yang membelah diri manunggaling kaula gusti ora, tapi ada yang diciptakan Allah, ruh. Kenapa manusia menghormati Abdul Somad subuh ini, Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA? Karena ada ruh bersemayam di dalam. Andai ruh sudah keluar tadi sebelum subuh, datanglah sahabat-sahabat saya yang ikut sama saya malam ini, tiba-tiba mereka pegang leher saya. Tak ada lagi. Tak ada. Datang pula dokter diperiksanya, tak ada. Jadi gimana? Bungkus. Berubah jadi Al-Mukarram, dari Al-Mukarram menjadi Al-Marhum. Itulah dia diri, sudah diri. Kalau Rasulullah satmim, tak boleh menulis satmim, harus panjang, sallallahu alaihi wasallam. Mahasiswa saya kalau nulis skripsi satmim saya coret. Inna Allah khalaqa Adam kasuratihi, Allah menciptakan Adam seperti bentuknya. Kemana balik ha itu? Allah menciptakan Adam seperti bentuknya, baliknya ke Allah apa ke Adam? Allah menciptakan Adam seperti bentuknya, macam bentuk Allah, berarti Adam macam bentuk Allah. Akulah Allah, itu kafir. Siapa yang mengatakan Allah macam aku, kafir, bermata bertelinga berbentuk. Lalu apa makna hi itu, kemana baliknya? Allah menciptakan Adam kasuratihi, dhamir paling dekat balik kepada Adam. Allah menciptakan gelas seperti bentuk gelas itu. Allah menciptakan Adam seperti bentuk Adam itu. Kalau dikatakan ya Allah itu bentuknya macam aku adalah Allah yang memecah menjadi diri aku, maka semua ini adalah akulah Allah itu. Maka kafir dia dengan dua ayat. Ayat pertama, laisa kamitslihi syai'un, Allah tak sama dengan apapun. Yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Hati-hati kaji tauhid. Tolong jelaskan perjalanan roh setelah manusia itu mati. Kemana pergi roh itu? Bisa tak roh itu dipanggil? Oi Ustaz Somad, datang tak dijemput balik, tak diantar, datang tu jelangkung hantu. Roh berasal dari alam roh. Dari alam roh masuk ke perut ibu-ibu, namanya alam rahim. Dari alam rahim keluar ke alam dunia. Dari alam dunia masuk ke alam barzakh. Dari alam barzakh masuk ke alam akhirat. Ketika dia keluar dari badan, biji mata terbuka menengok roh keluar, berhembus dari mulai ujung kaki naik ke atas, maka kaki duluan dingin, sejuk, naik ke atas. Ibu bapak kalau terasa kaki sejuk tak lama lagi tu, naik ke atas, lalu menghembus dia, maka biji mata menengok keluar roh. Yang terakhir ditengok biji mata roh. Anak pun takut menengok ayahku, mata yang mengotot. Datang orang memejamkan matanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma habbi Abdus Samad wa na'fa' darajatuh. Kemana dia habis itu? Datang malaikat membawa kain kapan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dari cahaya. Diletakkan kain kapan itu dalam kain kapan cahaya. Ruh dibawa naik ke langit. Malaikat sudah lama menunggu. Ruh siapa itu? Ruh Tuan Fulan yang selalu semua berjamaah itu ya. Iya, inilah ruh yang selama ini kami nanti-nantikan. Di mana letaknya? Illiyin. Sedangkan roh yang jahat di mana letaknya? Sijjin. Buka kitab roh ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, dicetak oleh Pustaka Al-Kautsar Jakarta. Roh sudah kita kaji di Masjid An-Nur bersama Dr. Mustafa Umar.
Apa maksud ungkapan ahlul hikmah? Kashfil asrari duna durratun dana durratun nafisi arabtu rabbi bi rabbi fi jubbati. Kashful asrari, ketika tersingkap rahasia, dana durratun nafisi, maka nampaklah permata yang sangat berharga. Ketika tersingkap, ini belum tersingkap, tak nampak saya siapa di depan. Begitu tersingkap rahasia, maka nampaklah permata yang sangat berharga. Arabtu rabbi bi rabbi, aku kenal Tuhan dengan Tuhanku. Bukan aku mengenal dia, tapi dia mengenalkan dirinya padaku. Rabbi fi jubbati, Tuhan dalam jubbahku. Ucapan siapa ini? Ucapan Abul Yazid Bistami. Abul Yazid Bistami, siapa nama aslinya? Taifur bin Isa. Namanya ada dalam silsilah tariqat Naqsyabandiyah. Abul Yazid Bistami. Dari mulai Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi naik ke atas, ketemu nanti Abul Yazid Bistami, naik ke atas, ketemu Salman Al-Farisi, naik ke atas, ketemu Abu Bakar Siddiq, ke Nabi SAW. Ungkapan syatahiyat tak bisa dipahami secara tekstual. Kalau dipahaminya Rabbi fi jubbati, Allah di dalam ini, maka batal syariat. As-syari'atu bila haqiqatin atilah, wal haqiqatu bila syariatin batilah. Siapa yang memahami syariat tanpa hakikat, maka batallah imannya. Maka ikuti mursyid yang mengerti syariat dan hakikat. Tuan-tuan Syekh Tarekat tak pernah meninggalkan syariat. Syekh Abdul Wahab Rokan tak pernah mengaku bersatu dengan Tuhan. Syekh Ismail Al-Khalidi Al-Naqsyabandi tak pernah meninggalkan solat. Syekh Abdul Rahman Abdul Rauf As-Singkili Tarekat Sattariyah. Maka pemahaman-pemahaman kata-kata ini namanya dalam ilmu tasawuf syatahat. Syatahat tak bisa dipahami secara tekstual. Sama macam bapak kalau sudah terlalu cinta kepada ibu, kata-katanya ngawur. Ibu, kan ku nanti engkau 1000 tahun lamanya. Mana pula ada orang 1000 tahun, 60 tahun saja batuk. Bagaimana cara mentaubatkan nafsu kepada roh? Mutu qabla an tamutu, mati sebelum mati. Apa kerja orang bersuluk itu? Mati sebelum mati. Macam mana orang mati? Mendek lidahnya, naik ke langit-langit, mati sebelum mati. Pejamkan mata, hilangkan nafsu mata. Pekakkan telinga, putuskan telinga. Yang ada hanya menyebut Allah, 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 Allah. Kalau kau sebut subhanallah, 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 tapi yang kau ingat gotah, namanya zikir gotah. Alhamdulillah, 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 tapi yang kau ingat sertifikasi, namanya zikir sertifikasi. Aku tak terima kau karena mulutmu menyebut aku, tapi hatimu tidak. Maka itulah yang ditanamkannya satu hari sampai 15.000. Harus berbuntal, harus diikat-ikat. Kenapa? Menanamkan zikir di dalam Allah, 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 Allah. Membunuh dia mati, tapi dia tidak mati. Kalaulah tasawuf itu mengatakan hanya mati saja, tinggalkan dunia, maka Belanda tidak akan mungkin menangkap Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Tarekat Sattariyah dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ditangkap Belanda, dicampakkan ke Cape Town, Afrika Selatan. Kenapa? Karena dia bangkit berjihad. Sufi tasawuf tidak hanya multitasbih dalam kelambu, tapi setelah dia bermuhasabah, setelah dia bersuluk, setelah dia munajat, setelah dia tuajuh, bangkit dia melawan Belanda. Teriakan Allahu Akbarnya kuat, mati nafsunya, tak lagi dia takut pada mati. Itu yang disebut dalam Quran, ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah la khaufun alaihim, tak ada rasa takutnya, walahum yahzanun, tak lagi ada sedihnya.